Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di masa pandemi, sebagai pendidik kita dituntut untuk kreatif agar apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita bisa tercapai dan bisa dilaksanakan dengan baik. Saya Nur Rahim dan inilah video mengajar secara daring menggunakan Zoom. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa mengikuti pembelajaran dengan baik meskipun dengan keadaan pandemi seperti ini. Mudah-mudahan pembelajaran kita tetap bisa bermanfaat, tetap bisa membawa manfaat untuk kedepannya untuk kalian semuanya. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, silakan Ketua Kelas Erwin untuk memimpin doa kepada kita semua. Siap gak? Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi nanti mic-nya ketika saya panggil, mic-nya dinyalakan. Kemudian setelah itu mic-nya bisa dimatikan lagi setelah kalian menyebutkan atau meneriakkan nama kalian. Nela? Oke. Ini. Hari ini coba lihat gambarnya di kamera. Hari ini Kamu hari ini nggak ada nih gambarnya. Oh, hari ini Alfi ya. Bina. Bina. Mana? Hadir. Oh, oke ada. Hari ini saya akan tampilkan PowerPoint pembelajaran kita tentang hakikat dan teori kedaulatan. Kita ada tujuan pembelajaran yang baik. Yang pertama adalah sikap aktual menunjukkan bahwa kalian itu bahwa di sini kalian menunjukkan sikap gembira sebagai wujud syukur. Kemudian yang kedua untuk sikap sosialnya kalian itu menunjukkan sikap saling menghormati. Bahwa di pertemuan minggu lalu kita membahas tentang apa? Pertemuan minggu lalu kita bahas tentang apa? Jadi tuh, kemudian untuk kali ini kedua hari ini. Silakan hari ini. Alinea kedua adalah pernyataan kemerdekaan sebagai cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Oke, kemudian alinea ketiga, boleh Vina? Alinea ketiga adalah pernyataan kemerdekaan sebagai rahmat dan anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian untuk alinea keempat minggu lalu apa yang kita bahas? Erwin, coba Erwin. Alinea keempat adalah pernyataan pemerintah agar Indonesia untuk mencapai tujuan negara. Gambar yang saya tampilkan kelihatan kalian? Kelihatan? Gambar apa ini? Gambar KTP. Coba sekarang saya coba Dava mic-nya dihidupkan. Coba Dava mic-nya dihidupkan. Dava mic-nya dihidupkan. KTP sudah memiliki KTP? Belum, Pak. Memiliki KTP? Belum. Kenapa belum memiliki KTP? Sekarang saya berikan waktu kepada kalian untuk mencari pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kedaulatan. Oke, silakan. Waktu saya berikan kesempatan untuk mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kedaulatan. Silakan.
Oke, jadi setelah kalian menginventaris pertanyaan-pertanyaan, silakan yang ingin ditanyakan boleh. Mungkin tadi Dian sepertinya ingin bertanya. Coba Dian, apa pertanyaannya Dian? Apakah kedaulatan itu? Oke, jadi ini si Dian bertanya apa tentang kedaulatan. Pertanyaannya Dian. Oke, jadi bisa saya tangkap pertanyaan Dian di sini adalah Dian bertanya tentang kedaulatan. Jadi nanti kalau ketika kalian bertanya, tolong mic-nya dinyalakan. Oke, mic-nya dinyalakan tentang bertanya tentang kedaulatan. Selanjutnya, jika ya. Apakah negara Indonesia berdaulat? Oh, iya, negara Indonesia berdaulat. Nanti coba kalian yang lain bisa memberikan jawaban dari pertanyaan kawan-kawan ini. Selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya? Indi, coba Indi, apa pertanyaanmu Indi? Bagaimana bila suatu negara tidak berdaulat? Oke, jadi itu tadi beberapa pertanyaan dari kawan-kawan kalian terkait dengan kedaulatan. Yang pertama adalah apa itu kedaulatan? Selanjutnya, apakah negara Indonesia berdaulat? Dan bagaimana jika suatu negara tidak berdaulat? Boleh, silakan berikan jawaban singkatnya. Jadi ada yang mau menjawab kira-kira apakah sebenarnya kedaulatan itu ya? Apa sebenarnya kedaulatan itu? Kekuasaan yang tertinggi. Selanjutnya, apakah negara Indonesia berdaulat? Ada yang mau menjawab coba? Apakah negara Indonesia berdaulat? Ya, berdaulat. Oh, Vicky ya, negara Indonesia berdaulat. Terus ini yang ketiga, Vicky matikan. Bagaimana jika suatu negara itu tidak berdaulat? Ada yang mau mencoba menjawab? Maka akan diserang oleh negara lain. Ini siapa ini? Oh, Benny. Maka akan diserang oleh negara lain. Jadi negara itu harus berdaulat. Sama, salah satu bentuk dari negara yang berdaulat adalah salah satunya adalah dengan kalian tadi memiliki KTP. Silakan perhatikan share screen yang akan saya tampilkan kepada kalian. Kalian silahkan mengidentifikasi peta konsep ini. Jadi kalian buat peta konsep yang akan kalian buat individu masing-masing. Nanti hasilnya akan kalian buat dalam bentuk portofolio. Portofolio yang kalian kumpulkan. Nanti di sana kalian akan mencari boleh dari internet, boleh dari buku atau dari sumber yang lainnya yang memperkuat argumen kalian tentang ini. Selanjutnya nanti setelah kalian membuat peta konsep, kalian akan mempresentasikan hal-hal yang berkaitan dengan pengertian kedaulatan sampai dengan teori kedaulatan. Setelah kalian identifikasi, kemudian kalian akan mempresentasikan. Oke, kalian mengerti semua? Kalau mengerti, coba jempolnya dihadapkan ke kamera. Oke, kalau sudah mengerti, sekarang saya berikan waktu untuk kalian identifikasi hal-hal tersebut dalam bentuk peta konsep yang akan menjadi penilaian portofolio kalian, dan nanti kalian akan mempresentasikan dari hasil identifikasi kalian. Boleh kalian lihat dari internet, dari buku, atau dari sumber-sumber yang lainnya, atau dari berita juga boleh. Silakan saya berikan waktu untuk mengerjakan hal tersebut. Selamat mengerjakan. Oke, setelah kalian melakukan identifikasi terhadap peta konsep yang saya tampilkan, tolong kalian presentasikan hal-hal yang berkaitan dengan peta konsep tersebut. Boleh yang pertama yang berkaitan dengan pengertian kedaulatan suatu negara. Apa sebenarnya pengertian kedaulatan? Boleh yang mau mencoba angkat tangannya? Angkat tangannya di kamera siapa? Siapa yang? Oke, Arlando silakan mic-nya dinyalakan, Do. Oke. Kedaulatan, Do.
negara dari mengenal istilah di atas adalah tertinggi. Jadi kedaulatan dapat diartikan sebagai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Terima kasih terus untuk Kak Nando, kita berikan tepuk tangan untuk Nando. Selanjutnya tentang bentuk kedaulatan. Siapa nih yang mau menyampaikan tentang bentuk kedaulatan? Coba di kamera angkat tangannya. Dwi Elviana atau Vina ini, ya silakan. Kedaulatan ke dalam arti pemerintah negara mempunyai kekuasaan untuk mengatur kehidupan negara melalui lembaga negara atau alat perlengkapan negara yang diperlukan untuk itu. Dalam pembukaan UUD 1945, kedaulatan negara nampak pada tujuan negara kedaulatan keluar. Artinya kekuasaan untuk mengadakan kerjasama dengan negara lain. Hubungan dan kerjasama ini tentu saja untuk kepentingan sosial. Ini berarti bahwa negara Indonesia mempunyai kedudukan yang sejahtera dengan negara lain. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk Dwi Elviana. Selanjutnya adalah tentang sifat kedaulatan. Boleh angkat tangannya siapa tentang sifat kedaulatan yang mencoba menyampaikan? Angkat tangannya. Oh, Dava. Silakan Dava. Sifat-sifat kedaulatan yaitu sifat kedaulatan asli, kedaulatan permanen, kedaulatan tunggal, kedaulatan tidak terbatas. Jadi sifat kedaulatan yang disampaikan Dava tadi ada asli, permanen, tunggal, dan tidak terbatas. Selanjutnya dalam peta konsep yang kalian buat itu memuat hal yang ketiga, yaitu tentang teori kedaulatan. Teori kedaulatan rakyat mengajarkan bahwa kekuasaan negara tertinggi terletak di tengah rakyat. Kedaulatan negara, ajaran ini menyatakan bahwa negara adalah suatu kodrat alam. Sejak lahirnya negara kedaulatan itu ada. Maka negara dianggap sebagai sumber kedaulatan yang memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Misalnya Italia pada masa pemerintah Mussolini dan Jerman pada masa pemerintah Hitler. Kalian tadi sudah menyampaikan beberapa hal terkait dengan identifikasi yang kalian buat dari pengumpulan datanya. Selanjutnya kita akan masuk pada pembelajaran yang terakhir, yaitu pada kesimpulan. Silakan diberikan kesimpulan. Boleh ada yang menyampaikan kesimpulannya? Pak. Kedaulatan, kedaulatan raja, kedaulatan negara, kedaulatan rakyat, kedaulatan hukum. Oke, jadi itu adalah tentang teori kedaulatan yang ada di negeri ini, di negara. Artinya negara-negara itu menganut beberapa teori kedaulatan di negara-negaranya masing-masing. Jadi untuk hari ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bermanfaat. Mudah-mudahan juga kita diberikan kesehatan untuk di pertemuan yang akan datang. Jadi pertemuan yang akan datang kita akan membahas masih berkaitan dengan kedaulatan negara. Tolong dipelajari di bagian 2 di kedaulatan negara. Kita akan bertemu di minggu depan. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan. Dan sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, tolong ketua kelas bisa memimpin untuk kita berdoa. Siap, gerak. Berdoa mulai. Doa selesai. Mic-nya di mute. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kali ini pertemuan yang bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, jaga diri, jaga hati. Pokoknya semuanya dijaga supaya kita sama-sama sehat, sama-sama bisa melaksanakan aktivitas seperti yang kita inginkan. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.